Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan penuh dengan haus ilmu ya. Karena pagi hari ini kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran tematik kita yang masih di buku 5G. Mudah-mudahan ini merupakan pertemuan yang terakhir. Minggu depan kita bisa masuk ke buku 5H ya, untuk bisa menelaah, meskipun tidak sampai tuntas tapi setidaknya kita bisa menelaah seluruh buku yang ada gitu ya. Oke teman-teman, kita buka dulu pembelajaran kita dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita akan cari tahu nih hari ini teman-teman akan belajar apa. Baik, ada 2 poin, ada 2 tema yang Ustadz siapkan untuk teman-teman. Yang pertama yaitu bagaimana seorang pelajar dia bisa memanfaatkan dengan adanya momen kemerdekaan. Jadi intinya kegiatan apa sih yang harus ia lakukan, yang harus pelajar lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Nanti kita akan bahas. Kemudian seni rupa kebudayaan ya yang ada di Indonesia itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas teman-teman. Oke, tidak berpanjang kalam dan tidak bertele-tele lagi, kita langsung masuk ke materi. Mohon disimak penjelasan Ustadz berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, ketemu lagi dengan Ustadz Solihin. Kali ini kita akan belajar tentang peristiwa dalam kehidupan. Peristiwa mengisi kemerdekaan merupakan pembelajaran yang kedua dari subtema 3 pada buku 5G ya. Ya insyaallah seperti apa pembelajarannya? Ya ini dia. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya, sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Peran apa sih yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan Indonesia? Yuk kita telaah apa sih yang harus dilakukan seorang pelajar. Nah, pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti pramuka, palang merah remaja, menjadi duta seni, kegiatan olahraga merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar itu sendiri. Kemudian perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Akan tetapi pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa itu sendiri. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, pekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Nah, apa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan seorang pelajar? Tentu yang pertama, ia harus belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian berperan aktif dalam organisasi dan kegiatan sosial, mencintai kesenian dan kebudayaan Indonesia, kemudian mencintai produk-produk dalam negeri. Baik, itu tadi ya tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang kita lalui dalam setiap tahunnya. Berikutnya kita akan belajar tentang seni rupa daerah Indonesia. Apa itu seni rupa daerah? Adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia.
Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Bentuk seni rupa daerah dapat berupa: 1. Seni lukis daerah, seni patung daerah, seni kriya. Apa saja sih 3 macam seni ini? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seni lukis ini dari Bali. Seni lukis apa itu? Seni lukis Kamasan, ya. Kemudian seni lukis kaca dari Cirebon. Ya, yang kedua yaitu seni patung daerah. Seni patung daerah adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Nah, seni patung ini membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang keras ataupun bahan yang lunak. Contohnya seni patung suku Asmat. Nah, tuh ada seni patung dari yang keras ini ya. Berikutnya ada seni kriya, teman-teman. Seni kriya adalah salah satu cabang seni rupa yang menghasilkan benda kerajinan yang bernilai seni dan membutuhkan keahlian tangan yang tinggi untuk membuatnya. Nah, ini contohnya kain songket, kain batik, kain tenun. Ya, ini contoh-contoh merupakan dari perkembangan dari seni kriya. Berikutnya ada seni anyaman. Nah, seni anyaman merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Ini seni anyaman ya, biasanya dari rotan, dari bambu itu bisa dianyam. Kemudian seni ukir ya, menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat masing-masing. Contohnya motif ukir Bali ya, seni ukir, motif ukir Jepara. Jadi motif dari setiap daerah itu beda-beda. Mengukir kerajinan tangannya itu ya tergantung dari keahliannya atau bisa dikaitkan dengan adat istiadat dari setiap daerah itu sendiri. Ya, itulah teman-teman pembahasan pada hari ini. Berikutnya silakan teman-teman simak dengan baik-baik. Insyaallah nanti Ustadz akan berikan evaluasi ya. Jadi mohon dipersiapkan. Jazakumullah khairan atas perhatian dan keikutsertaan pada pembelajaran hari ini. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan Ustadz ya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita lakukan di momen kemerdekaan, terutama untuk kita seorang pelajar. Kemudian seni rupa apa saja yang sudah kita pelajari tadi, teman-teman sudah menyimak tentunya ya. Jangan lupa diperhatikan dengan teliti. Insyaallah dalam hitungan menit ke depan Ustadz akan kirimkan evaluasi apa yang harus teman-teman kerjakan. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Syukran, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.